Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirjen Dewi Rabuana Pratama dari 12 MIPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang mazhab yang merupakan tugas akhir fikih tahun ajaran 2021-2022 pada semester ganjil, yang merupakan tugas dari Pak Asad Husin. Baik, langsung saja mazhab. Pengertian mazhab menurut bahasa adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Lalu menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode atau mazhab yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dan dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Lalu sejarah perkembangan mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Penyebarannya Afghanistan, Cina, India, Irak, Lebanon, Mesir, Pakistan, Rusia, Suriah, Tunisia, Turkmenistan, Turki, dan wilayah Balkan. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nama aslinya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zauta At-Taimi Al-Kufi. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Lalu ulama-ulama Hanafi bisa dilihat di layar berikut ini. Karena keterbatasan waktu yang diberikan, saya tidak dapat menyampaikan banyak. Lalu dasar pemikiran hukum mazhab Hanafi yaitu Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, qiyas, maslahah mursalah, amal ahl al-Madinah, dan pendapat sahabat. Lalu cara pemikiran hukum Imam Abu Hanifah cenderung rasional. Yang kedua, mazhab Maliki. Penyebaran Kuwait, Spanyol, wilayah Afrika khususnya Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, atau sering juga dikenal sebagai julukan Imam Dar al-Hijriah. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Ulama-ulama Maliki, Imam Ibnu Abdil Bar, Imam Ibnu Rus, dan lain-lain. Dasar pemikiran hukum mazhab Maliki adalah Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, qiyas, maslahah mursalah, amal ahl al-Madinah, dan pendapat sahabat. Lalu corak pemikiran hukum Imam Malik cenderung tekstual karena lebih mengutamakan sunnah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Penyebarannya di Bahrain, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Suriah, Turkmenistan, Yaman, wilayah Arab Selatan, wilayah Afrika Timur, wilayah Asia Timur, dan wilayah Asia Tengah. Mazhab ini didirikan oleh Imam Syafi'i. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Beliau disebut Faruq sebagai Imam Ahl al-Wasat al-I'tidal atau tokoh moderat. Ulama-ulama ilmu Maliki diantaranya Imam Al-Mawardi, Imamun Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan lain-lain. Dasar pemikiran hukum Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Cara pemikiran hukum Imam Syafi'i cenderung moderat. Lalu yang keempat, mazhab Hanbali. Penyebaran Arab Saudi. Didirikan oleh Ahmad bin Hambal Asy-Syaiban al-Marwazi. Beliau lahir di Baghdad pada 164 Hijriah dan wafat pada 241 Hijriah. Ulama-ulama Hambali diantaranya Al-Khairaqi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Mardawi, Imam Al-Buhuti, dan lain-lain. Dasar pemikiran hukum mazhab Hambali yaitu Al-Quran, hadis, dan fatwa sahabat. Cara pemikiran hukum Imam Hanbali cenderung sangat ketat dalam menggunakan pendekatan tekstual. Lalu mazhab yang sudah punah diantaranya yang pertama, mazhab Al-Auza'i. Mazhab ini surut di hadapan mazhab Maliki dan Syafi'i di Andalusia pada pertengahan abad ketiga.
Lalu yang kedua, mazhab As-Sauri. Mazhab ini didirikan oleh Abu Abdillah Sufyan ibn Sa'ad As-Sauri Al-Kufi. Beliau tidak mendapat banyak pengikut dan akhirnya mazhabnya pun punah. Lalu yang ketiga, mazhab Al-Laitsi. Mazhab Al-Laitsi lenyap pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Mazhab Al-Dahiri. Pendiri mazhab ini adalah Abu Sulaiman Al-Asfahani Ad-Dahiri, yang dikenal juga dengan nama Daud bin Ali. Lalu yang kelima, mazhab At-Tabari. Pendiri mazhab ini adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari. Mazhab ini lenyap pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Lalu hukum bermazhab. Pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti mazhab yang telah ada, sebab tidak ada dalil pun yang mewajibkan seseorang mengikuti satu mazhab pun. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, apakah harus setia pada satu mazhab? Pendapat sebagian ulama, komitmen dengan satu mazhab tertentu dan imam tertentu hukumnya adalah harus. Lalu pendapat sebagian besar ulama, tidak harus komitmen dengan satu imam tertentu dalam semua masalah dan hukum. Namun ia boleh bertaklid dengan imam mujtahid tertentu yang ia kehendaki. Lalu sikap seseorang muslim dalam menghadapi perbedaan fatwa dari beragam mazhab. Kebanyakan pengikut Syafi'i, manusia boleh memilih pendapat yang mana saja dari pendapat yang ada. Lalu pendapat Hanbali, seseorang mengambil pendapat yang lebih keras dan lebih berat. Lalu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, jika sesuatu masalah terkait dengan hak Allah, maka ia mengambil pendapat yang paling ringan. Dan jika masalah terkait dengan hak manusia, maka ia harus mengambil pendapat yang paling berat. Lalu yang ketiga, apakah dibolehkan bila seseorang melakukan tatabu ar-rukas, yaitu mencari dan memilih hanya pendapat-pendapat yang paling ringan dari semua mazhab dan meninggalkan yang dianggap berat? Pendapat Hanabilah, Malikiyah, dan Ghazali. Tidak boleh memilih pendapat-pendapat yang ringan saja, karena ini kecenderungan hawa nafsu dan syariat Islam melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Lalu penegasan Malikiyah, dilarang memilih pendapat-pendapat yang ringan saja dalam semua masalah yang ia hadapi. Bahkan sebagian kelompok mazhab ini mengatakan orang yang hanya memilih pendapat ringan termasuk fasik. Penegasan mazhab Hanabilah, jika dua orang mujtahid sama kualitasnya menurut orang yang meminta fatwa, namun jawabannya berbeda, maka ia memilih pendapat yang paling berat. Pendapat sebagian Asy-Syafi'i dan Hambali, boleh seseorang mengikuti dan memilih yang ringan-ringan dalam pendapat mazhab karena dalam syariat tidak ada yang melarang melakukan itu. Lalu paham anti mazhab atau la mazhabiyah. Sebagian orang menganggap bahwa bermazhab tidak dibenarkan dan mereka mengatakan, mari tinggalkan mazhab dan saatnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama mazhab adalah para pakar Al-Quran dan Al-Hadis, punya hafalan ratusan ribu hadis dan tentu mereka paham makna dari semua hadis tersebut. Lalu sebenarnya ketika kita belajar ilmu fikih dari fikih mazhab, maka sejatinya kita juga sedang kembali ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab ilmu fikih itu dibangun atas dalil-dalil syar'i yang ada. Imam mazhab yang keempat adalah ulama salaf, karena mereka hidup antara abad 1 Hijriah sampai 3 Hijriah, yang merupakan masa-masa ulama salaf. Lalu peta persebaran mazhab bisa dilihat di gambar berikut ini. Lalu sebab-sebab munculnya mazhab. Yang pertama, perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafaz nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas. Lalu, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan atau ta'arud al-adillah. Lalu, perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman illat hukum, dan perbedaan dalam masalah nasab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kesalahan, saya mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.